الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi atas nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua. Mudah-mudahan rangkaian nikmat senantiasa kita syukuri di setiap detailnya. Agar berlakulah ayat la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhir hayat nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khatiman rahimakumullah, kekuasaan dalam Islam tidak hanya dibiarkan tanpa nilai. Kekuasaan itu diatur oleh Islam supaya memiliki tendensi nilai. Jadi nggak sekedar berkuasa, harus ada nilai yang kemudian dihadirkan oleh kekuasaan. Yang Islam hadir di situ, Pak. Jadi kalau jadi pemimpin sebagai seorang Muslim, dia tidak hanya bisa nyuruh, tidak hanya bisa ngelarang, tapi dia juga bisa menerapkan nilai, value. Islam sekali lagi hadir di situ. Jadi kalau ada penguasa kemudian jadi bebas nilai, bahaya. Karena jadi nggak punya nilai nantinya. Hadirin khatiman rahimakumullah, saking perhatiannya Islam terhadap kekuasaan, itu dalam Al-Quran ada beberapa kalimat yang kalau diterjemahkan artinya pemimpin. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa dimaknai artinya adalah pemimpin atau penguasa. Misal Allah Azza wa Jalla menyebutkan kekuasaan atau kepemimpinan atau pemimpinnya dengan nama atau dengan istilah khalifah. Jadi kalimat khalifah sering diartikan sebagai pemimpin. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 Allah kemudian menyebutkan istilah khalifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Secara makna khalifah itu diartikan sebagai mandataris. Kalau bahasa keren kita jadi mandataris. Presiden itu kan mandataris MPR. Khalifah itu mandataris Allah, wakil Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Itu khalifah namanya. Jadi nggak harus Allah yang turun tangan, cukup adanya khalifah. Khalifah fil ardi yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam menjadi wakilnya Allah untuk mengelola, untuk mengurus bumi. Itu tugasnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada beberapa catatan penting, Pak, dalam konteks khalifah. Satu, Nabi Adam kan jadi wakilnya Allah. Maka mau tidak mau Adam harus menjadi representasi Allah di bumi. Jadi dari sisi sifat Allah Azza wa Jalla dan sifat Nabi Adam yang tidak boleh jauh beda. Sifat Allah yang diwakili dengan sifat Adam yang mewakili tidak boleh jauh beda. Ya mirip-mirip Pak. Kalau sama kan nggak mungkin. Kalau sama nggak mungkin Pak. Karena nggak mungkin Nabi Adam sama dengan Allah. Tapi kan kalau mirip-mirip memang harus demikian Pak. Kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan sifat-sifat Allah. Jadi Nabi Adam alaihissalam tampil di muka bumi untuk menjadi mandataris Allah dengan konsekuensi sifat Adam tidak boleh jauh berbeda dengan yang diwakilinya. Jika yang diwakilinya Rahman Rahim, maka Adam juga harus punya kasih sayang. Jika yang diwakilinya adalah Asy-Syakur, pandai berterima kasih, maka Nabi Adam juga harus pandai berterima kasih. Kurang lebih gitu gambarannya. Itu khalifah. Jadi kalau ada wakil beda dengan yang diwakili, itu aneh itu Pak. Misal yang diwakili banyak ngomong, yang mewakili dia mulu misalnya. Yang diwakilinya banyak ngomong, malah yang mewakilnya diem.
Jadinya nggak sama gitu. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, satu itu Pak, Nabi Adam disebut sebagai khalifah. Yang kedua, kalimat khalifah juga ada di surat Shad Pak, ayat ke-26. Surat Shad ayat ke-26. Khalifah yang kedua itu diperuntukkan bagi Nabi Daud. Karena Allah memulai kalimatnya, ya Daud, inna ja'alna khalifah. Kami menjadikanmu sebagai khalifah. Jadi Nabi Daud juga disebut khalifah, wakil Allah untuk mengelola bumi. Ada beberapa perbedaan Pak antara Nabi Adam dengan Nabi Daud alaihissalam. Tapi dua-duanya punya hubungan yang sama. Contoh, khalifah yang disebut dengan Nabi Adam wajib punya ilmu. Karena kalau khalifah nggak punya ilmu, dengan cara apa dia mengelola bumi? Ya? Dengan cara apa dia ngurus orang kalau dia nggak punya ilmu? Maka syarat jadi pemimpin adalah dia punya ilmu tentang kepemimpinannya. Kalau nggak punya ilmu ya ngapain mimpin orang? Maka oleh Allah disebutkan Pak di surat Al-Baqarah ayat 31-nya, wa'allama Adam al-asma, dan Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Kenapa Allah mengajarkan ilmu kepada Adam? Bakal jadi khalifah. Sama juga dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu disebutkan oleh Allah dalam surat Shad ayat ke-26 bahwa Nabi Daud alaihissalam punya tugas untuk fahkum bainan nasi bil haqqi, supaya Nabi Daud menetapkan hukum, menegakkan supremasi hukum dengan benar. Orang Pak ingin menegakkan hukum, mau tidak mau harus punya ilmunya. Jadi Nabi Adam dikasih ilmu buat mengelola bumi, Nabi Daud wajib punya ilmu untuk bisa menetapkan hukum, menegakkan supremasi hukum. Jangan sampai seorang pemimpin gak ngerti hukum. Bahaya. Contoh Pak, penegakan supremasi hukum. Ini contoh Pak. Misal ada orang punya emas 74 kilo. Misal, saya ngomongin misal. Ya, kalau ada yang benar, barengan ya, mohon maaf. Ada orang punya emas 74 kilo Pak, dan dia ratusan miliar. Ya tegakkan hukum. Yang namanya korupsi musuh negara, musuh kemanusiaan. Gak ada ceritanya orang korupsi kemudian diberikan toleransi. Dimiskinkan itu udah paling untung kan? Hukuman dimiskinkan itu udah paling untung. Koruptor. Bahkan kata Pak Mahfud MD mendingan dihukum mati aja deh. Karena ini rivalitas kemanusiaan Pak. Orang yang korupsi itu melanggar nilai kemanusiaan. Di Indonesia Pak, di NTT ada anak SD bunuh diri gara-gara nggak bisa beli buku. Di Ngada NTT harus bunuh diri usia 10 tahun gara-gara minta duit ke ibunya buat beli buku cuma 10.000, nggak dikasih karena ibu nggak punya duit. Anak ini, ibu ini punya anak 5. Si anak ini depresi Pak, dia merasa dirinya jadi beban orang tua, bunuh diri dalam rangka mengurangi beban. Kok bisa ada yang punya 74 kg emas di rumahnya? Sedangkan di sisi yang lain ada orang yang pengen uang 10.000, nggak dikasih harus bunuh. Ini musuh kemanusiaan. Ini bukan lagi potong tangan, potong kepala harus. Masalahnya berani nggak menegakkan supremasi hukum? Katanya sih sudah dibikin 9 wali, 9 orang. Sudah diangkat 9 orang Pak buat beresin kasus ini. Tapi yang nggak tahu mau dibawa kemana. Kita tonton aja Pak bareng-bareng ambil kopi Pak itu. Biar kesan sedikit nyeluput kopi gitu. Karena nontonnya banyak kesannya. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, Nabi Daud alaihissalam itu harus bisa fahkum bainan nasi bil haqqi, terapkan hukum di tengah-tengah manusia dengan benar. Kalau timbang bikin kalimat hukum, bukan kalau cuma bikin produk hukum Pak, tapi nggak bisa benar susah juga. Harus benar. Hadirin Fatimah rahimakumullah, kalau ingin disebut khalifah wajib punya ilmu dan harus punya kemampuan menegakkan supremasi hukum. Silahkan jadi khalifah. Kalau nggak sanggup jangan jadi khalifah. Jadi Islam tidak bisa membiarkan kekuasaan begitu aja Pak. Nggak
imam. Kalau tadi kan khalifah, kalau ini sekarang disebut dengan imam. Misalnya di Al-Baqarah ayat 124 ada kalimat begini. Ini statement Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah azza wa jalla, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, saya jadikan kamu untuk umat manusia sebagai imam. Jadi Ibrahim oleh Allah kan disebut khalifah, tapi disebutnya imam. Imam dengan khalifah sama-sama pemimpin, tapi ada diferensiasinya, ada perbedaannya. Kita bahas bedanya, Pak. Kenapa Ibrahim disebutnya imam? Saya tanya dulu, Pak. Kalau imam sholat posisinya di depan, di belakang? Kenapa di depan? Namanya dia imam. Yang kedua, Pak, diikutin, Pak. Imam itu kalau bahasa Ki Hajar Dewantara ingarso sungtulodo. Itu bahasa Ki Hajar Dewantara, Pak. Imam itu di depan. Apa posisi di depan? Jadi teladan, makanya di depan. Kelihatan, kedengeran, imamnya ruku ikut ruku, imamnya sujud ikut sujud, imamnya pulang ganti. Gak sholat teman. Imamnya pulang ganti kalau misalkan batal dalam sholatnya gitu. Imamnya batal ya ganti. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu disebut imam oleh Allah azza wa jalla. Kenapa? Karena jadi teladan. Bahasa Al-Quran, Pak, ngomongin keteladanan, kalimat yang dipilih oleh Allah uswatun hasanah. Itu menggambarkan keteladanan, Pak. Uswah itu teladan, hasanah yang baik. Makanya Ibrahim kenapa jadi imam? Karena jadi uswatun hasanah. Bapak bisa buka dalam surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat 4 dan ayat 6. Dua ayat ini, Pak, ngomongin uswatun hasanah. Dalam Al-Quran ada 3 kalimat uswatun hasanah. 2 di Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Yang satu lagi di surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang sering kita baca kalau mau lihat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di Al-Mumtahanah, Pak, yang 2 ayat tadi itu dua-duanya untuk Nabi Ibrahim. Surat Al-Mumtahanah ayat 4 uswatun hasanah ngomongin Ibrahim. Ayat 6 ngomongin Ibrahim. Makanya Ibrahim jadi imam. Kenapa? Karena dia uswatun hasanah. Hadirin Fatimah rahimakumullah, keteladanan ini menjadi poin pentingnya. Kalau pemimpin tidak bisa jadi teladan tentang kesederhanaan, tentang keadilan, tentang kasih sayang kepada rakyatnya, lantas siapa lagi yang kita mau contoh, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menampilkan sisi keteladanan sebagai seorang pemimpin. Rakyatnya kerja di perang Honda, Pak gali tanah, Nabi Muhammad ikutan Pak gali tanah. Nggak ada perbedaan antara pemimpin dengan rakyat, dan itu diikuti oleh seluruh pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suka belusukan. Sebelum ramai istilah belusukan di Indonesia, Umar sering belusukan, Pak. Bedanya nggak bawa kamera. Karena kalau bawa kamera, ini kesannya bukan belusukan, Pak. Dan sekarang pada semua turun semua juga. Para pejabat semuanya pada masya Allah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar ya, Pak. Umar bin Khattab belusukan, ngecek rakyatnya ada yang lapor apa kagak, ngecek rakyatnya ada yang prihatin atau tidak. Suatu hari Pak Umar bin Khattab datang ke sebuah rumah. Ini isi rumah nggak tahu kalau itu Umar bin Khattab, Pak. Nggak tahu kalau itu Umar bin Khattab. Zaman dulu belum ada WA, belum ada TV, belum ada baliho. Jadi kalau pemimpin di sebuah negeri, orang jarang ada yang tahu mukanya kayak gimana nih, Pak. Umar bin Khattab belusukan, ketemu rumah. Rumah ini ada ibu lagi masak, Pak. Anak-anaknya lagi pada nangis. Anak-anaknya nangis, ibu ini lagi masak. Umar bin Khattab penasaran, ibu ini kok biarin anaknya nangis, biarin aja masak. Ditungguin, Pak. Masakannya nggak kelar-kelar. Kok nggak matang-matang tuh masakan? Ternyata yang dimasak cuma batu. Akhirnya Umar nanya, Bu, kenapa kok masak batu? Ini gara-gara Umar nih, kagak perhatian sama rakyatnya. Nangis tuh Umar. Dan sejak saat itu beliau selalu bawain gandum untuk rakyatnya.
Di Indonesia juga ada bawa beras Pak di sini. Cuman kok kalian cuma sekali doang. Ada segitu. Umar bin Khattab Pak, tiap hari bawain gandum buat rakyatnya Pak, dan nggak bawa kamera. Sampai rakyatnya nggak tahu nih gandum tiba-tiba datang ke rumah, gimana caranya, siapa yang ngasih, nggak ada yang tahu Pak. Tahunya mereka yang ngasih adalah Umar bin Khattab setelah Umar bin Khattab meninggal dunia. Karena setelah beliau meninggal dunia nggak ada lagi yang ngasih gandum. Baru ketahui Umar pelakunya. Serahasia itu Pak Umar bin Khattab menyembunyikan amal solehnya. Kenapa? Karena yang dicari pahala akhirat, bukan popularitas dunia. Nah, jadi rahimahullah itu keteladanan yang ditampilkan oleh para pemimpin di zaman dulu. Umar bin Khattab dapat hadiah berupa, zaman dulu kan minyak itu bisa jadi minyak wangi, sekarang juga sama ya. Minyak wangi tapi dalam bentuk penyangga, butiran kristal getah dari pohon cendana itu dijadikan parfum. Nah, singkat cerita Umar bin Khattab dapat hadiah Pak, bongkahan getah dari cendana, parfum lah dalam kota. Kata Umar ke istrinya, "Neng sini, ini minyak, ini minyak, tolong bagi kecil-kecil, kita bagiin ke rakyat." Kata istrinya, "Kenapa Bang dibagiin ke rakyat? Kan ini ngasihnya ke kita." Kata Umar bin Khattab, "Mereka ngasih kita hadiah gara-gara kita menjabat sebagai khalifah, karena kita menjabat sebagai pemimpin. Coba kalau kita nggak jadi pemimpin, boro-boro dikasih, ditanya aja belum tentu kalau lewat." Isinya paham? Oh iya, setiap harta yang diberikan sebagai hadiah gara-gara jabatan kita itu milik umat, bukan milik pribadi. Itu kesimpulannya. Umar bin Khattab Pak nyuruh istrinya bagiin neng cendananya, temannya dibagi Pak, dipecah kecil-kecil. Selesai lah, sudah dibagi-bagi, tinggal dibagiin ke rakyatnya, udah dikecil-kecilin. Umar bin Khattab ngecek, pas ngecek menyanyi apa? Kerudung istrinya wangi. Ditanya sama Umar, "Kok kerudung kamu wangi?" Dijawab oleh istrinya, "Bang, waktu saya pecahin di menyan, tangan saya keringetan, kadang-kadang nempel menyan. Nah, nempelnya menyan sama keringat, jadi lengket di tangan. Wangi memang. Daripada saya buang nih wangi yang ada di tangan, jadi saya oles ke kerudung, biar wanginya nempel di kerudung. Karena tiap ada getah nempel gitu, udah cair, gosok ke kerudung. Jadi kerudungnya wangi. Oleh Umar diambil kerudungnya, digosok pakai tanah. Kata Umar bin Khattab, "Neng, yang namanya parfum itu diambil wanginya. Sedangkan di parfum punya rakyat, ente sudah ngambil wanginya, padahal rakyat belum pernah ngambil, belum bisa ngambil. Ini namanya kezaliman. Digosok pakai tanah supaya wanginya." Ya. Umar tuh mah. Pejabat sekarang ada yang sama? Alhamdulillah. Bosan itu mah itu wajar lah. Kalau Umar bin Khattab geser kan ke orang Indonesia, tahu Pak Nasir lah. Selama menjabat jadi Perdana Menteri punya rumah. Selama menjabat jadi Perdana Menteri punya rumah. Ngontrak Pak. Sampai anak-anaknya Pak protes, "Pak, kita di Perdana Menteri, Bapak Perdana Menteri, masa nggak punya rumah beneran, ngontrak terus?" Perdana Menteri Pak ngontrak. Ada hadiah mobil ditolak oleh Pak Nasir. Bahkan di beberapa cerita putra-putranya Pak Nasir pernah pakai baju safari yang masih ditambal Pak. Itu pemimpin Pak. Jadi kalau bicara kekuasaan tanpa nilai, ngaco nantinya Pak, Firaun nantinya. Maka diatur oleh agama supaya tetap memiliki nilai. Seorang pemimpin wajib punya keteladanan. Bahkan kata Umar bin Khattab di akhir hayatnya, kata beliau, "Saya khawatir kalau ada onta kepleset di jalan yang jalan itu milik kekuasaannya Umar. Saya khawatir saat onta itu kepleset, Allah minta tanggung jawab ke saya." Padahal onta yang kepleset bukan orang. Bukan orang, onta kepleset di jalan Umar, di jalan kekuasaan Umar. Allah nanya ke Umar, "Kenapa kok onta bisa kepleset?" Gitu. Kamu tanggung jawab kemana? Pemimpin itu begitu Pak, imam itu begitu, siap-siap dimintai tanggung jawab. Kok bisa ada anak kecil bunuh diri, kemana aja ente? Kok bisa ada ibu-ibu harus mencuri gara-gara pengen adiknya supaya bisa sekolah? Ada di Indonesia. Ada ibu-ibu masuk ke supermarket, nyuri tas, nyuri buku hanya demi adiknya bisa sekolah. Kenapa nggak beli? Nggak ada duit Pak.
Padahal tanah kita bicara sumber daya alam, masya Allah, Pak. Apa aja ada kasarnya. Makanya kata Gus-Gus, tongkat kayu dan batu jadi bukan lautan tapi apa? Artinya sesubur itu gitu Pak, bukan lautan tapi kolam susu. Tongkat dan kayu di tanah apa? Jadi tanaman beneran Pak. Tanam apa? Kok tangganya singkong kan jadi tanaman. Apa aja tumbuh di Indonesia. Nah jadi di Fatimah rahimahumullah, imam itu harus memiliki keteladanan. Seorang pemimpin harus menunjukkan keteladanan itu seperti apa. Bicara kesederhanaan, tunjukkan kesederhanaan. Saya beberapa hari ini Pak sering nontonin Iran ya. Beberapa. Kita sepakat bahwa kita dengan Iran berbeda secara madhab. Iran itu rata-rata Syiah, sedangkan kita adalah Sunni. Tapi kan bicara pemahaman ya ada benernya ada salahnya. Kita harus adil juga Pak. Jangan sampai gara-gara kita nggak suka dengan Syiah, kemudian kita tidak bisa bersikap adil sama Syiah. Ada satu hal yang menjadi perhatian saya. Seorang tokoh Syiah Ayatullah Khomeini ternyata rumahnya pun biasa saja. Rumahnya seperti pada umumnya orang-orang Iran. Padahal dia berkuasa puluhan tahun. Mungkin bahasa sekarang rezim ini. Berkuasa puluhan tahun tapi kekayaannya ada. Waktu dia meninggal dunia itu meninggalkan cuma ya rumah. Nggak ada kendaraan mewah, nggak ada tabungan, nggak ada nomor rekening. Ada pemimpin nggak punya nomor rekening. Saya mikir gimana ceritanya. Tapi begitulah pemimpin Pak. Saya sepakat kita beda dengan Syiah, tapi kita tidak boleh bersikap tidak adil ketika kita berbeda pandangan dengan orang lain. Ya, kalau memang baik ya kita sebutkan. Dalam poin itu ya Masya Allah baik. Bagaimana seorang pemimpin bisa menunjukkan kesederhanaan. Dulu terkenal Presiden Ahmadinejad juga sama menampilkan kesederhanaan. Makannya lesehan, tidak ada iring-iringan yang bikin orang gitu. Masuk ke rumah yang kayak flat, kayak kontrakan. Ya sesederhana itu. Hari ini Pak, di negara-negara tertentu, saya nggak sebutkan nama negaranya Pak ya. Bapak takut pilihnya ke negara kita. Pokoknya ada negara Pak, yang pejabat itu sibuk mengumpulkan kekayaan. Apa aja dibikin sumber-sumber kekayaan, berbagai macam cara. Padahal pemimpin demi Allah diminta tanggung jawab. Dari mana itu semuanya? Suatu hari Pak, Umar bin Khattab dilaporkan adanya pejabat yang punya kekayaan berlebih. Namanya Amr bin As. Waktu Amr bin As menjabat sebagai gubernur Mesir Pak, kekayaannya berlimpah. Gubernur punya kekayaan berlimpah. Sampai ke telinga Umar, dipanggil oleh Umar. Dan dipanggilnya bukan dengan cara terhormat Pak, tapi dengan cara kurang hormat. Ada utusan datang ke Amr bin As, kata utusan ini, abang disuruh datang ke Amirul Mukminin harus pakai rantai datangnya. Kata Amr bin As, kenapa harus pakai rantai? Karena abang punya harta berlebih. Tapi kan ini harta saya. Betul. Sumbernya dari mana? Diam Pak Amr bin As. Sumbernya dari mana? Diam. Kata utusan Umar, jika harta ini hasil korupsi, silakan datang kepada Umar dalam keadaan dirantai atas dosa korupsi. Atau yang kedua, jika harta ini memang hasil usaha sendiri, milik sendiri, maka tetap datang ke Umar dengan keadaan dirantai. Kenapa? Karena abang sudah bersikap berlebih-lebihan, bikin jarak cukup jauh antara abang dengan rakyat. Seorang pemimpin Pak punya kekayaan terlalu beda dengan rakyatnya, di mata Umar harus disidang. Tidak boleh berbeda antara pemimpin dengan rakyat. Di Indonesia, alhamdulillah, luar biasa. Di era Umar ada rumah tinggi dikit saja, konteks rakyatnya Pak. Al-ardo rendahkan. Itu supaya menjaga tidak ada kesenjangan sosial. Umar tuh enggak. Dan di era Umar pendidikan gratis, kesehatan gratis, bapak nggak usah bayar premi. Usaha apapun dijaga supaya nyaman dan aman. Itu di era Umar. Jadi orang bisnis tenang, orang ibadah tenang, mau sekolah tenang, sakit pun tenang. Tinggal masuk ke rumah sakit, diobatin selesai, nggak usah bayar. Tinggal bayar zakat, maksimalkan bayar
Zakatnya zakat dimaksimalkan, zakat itu kembali kepada orang yang ngeluarin zakat dalam bentuk layanan. Itu di era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang zakat kita kemana? Kalau zakat sudahlah itu kan jadi charity. Pajak kita kemana, Pak? Nah, hadirin rahimahullah, kata imam. Jadi imam harus memberikan keteladanan. Dan bicara keteladanan, saya rasa Islam tidak kurang tokoh yang bisa memberikan keteladanan. Persoalannya bukan sedikit atau banyaknya yang bisa ngasih teladan. Persoalannya adalah mau nggak belajar meneladani. Kalau nggak mau ya nggak usah jadi imam, nggak usah jadi pemimpin. Yang ketiga apa? Pemimpin juga kadang disebut dengan ulil amri. Nah ini sering nih teman-teman Wahabi sering bilang kalau presiden itu adalah ulil amri. Nah, kira-kira benar nggak nih ulil amri? Satu Pak, kalimat Qur'annya di surat An-Nisa ayat ke-59. Allah tegaskan, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, Pak, taat ya sama Allah, taat ya sama Rasul, juga taat sama ulil. Bapak buka ayatnya. Untuk Allah pakai ati'u, Pak. Untuk Nabi juga pakai ati'u. Tapi untuk ulil amri nggak pakai ati'u. Para ulama tafsir menjelaskan, Pak, kalau pakai ati'u seperti ke Allah dan ke Nabi, ketaatannya mutlak. Gak usah pakai nanya, kerjain aja. Kata Nabi, wudu dulu sebelum tidur, gak usah pakai nanya, Pak, wudu aja. Kata Nabi sahur kalau mau puasa, sahur aja. Kata Nabi baca ini, kata Nabi baca itu, udah jalanin aja. Kata Nabi ruku aja. Itu kalau taat sama Nabi, mutlak langsung terjadi aja. Kata Allah begini begitu, taat saja Pak, mutlak gak usah banyak nanya. Kata Allah haram babi, ya udah haram dah. Boleh nikah, boleh dah nikah. Haram riba, haram dah riba. Pokoknya apapun yang sudah dihubungkan dengan Allah dan Rasulnya mutlak. Tapi kalau ulil amri tidak mutlak, Pak. Gak ada ketaatan mutlak kepada ulil amri. Kalau ulil amrinya punya perintah sesuai dengan Allah dan Rasulnya, taat wajib. Kalau perintahnya sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau perintah ulil amri tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tidak wajib taat. Kata pemimpin, mulai besok kita akan halalkan daging babi, nggak boleh taat. Mulai besok ibu-ibu nggak usah pakai jilbab, nggak boleh taat. Kalau ulil amri ngomongnya begitu. Ulil amri, Pak, memang orang yang ngurusin urusan, tapi nggak cuma itu artinya. Dia harus juga mampu memberikan penekanan kemampuan hukum. Surat An-Nisa ayat 83 menjelaskan itu. Ulil amri nggak cuma ngurusin urusan orang, tapi dia harus masuk pada penekanan bisa menerapkan hukum. Bahasa Qur'annya istinbat hukum. Jadi ulil amri itu bisa istinbat hukum. Saya perjelas dulu, Pak. Istinbat itu aktivitas ulama, bukan aktivitas seorang negarawan. Makanya disebut istinbat. Kalau aktivitas negarawan, fahtum bainan nas bil haqqi, kayak Nabi Daud. Tapi kalau istinbat itu aktivitas ulama, maka ulil amri menurut saya itu lebih cenderung ulama yang berkuasa. Baru disebut ulil amri. Kenapa? Karena dia tidak hanya nyuruh, tidak hanya ngurusin urusan orang banyak, tapi juga punya kemampuan istinbat hukum. Artinya mampu mengolah kitab suci dan juga Quran dan hadisnya. Gitu. Itu baru jadi ulil amri. Misal, ketika ada persoalan apapun itu, ulil amri hadir menjelaskan fatwa, hukum, pemerintah, negara, politik, budaya, seni. Ulil amri. Nah, kembali Pak Iran. Di Iran itu pemimpin tertinggi bukan presiden, tapi Ayatullah yang seorang ulama, ulil amri. Dia ulama yang mampu memutuskan hukum, mengistinbat hukum, tapi dia juga berkuasa. Maka ulil amri lebih tepat ulama yang berkuasa. Dulu juga kita pernah pada ulama yang berkuasa, cuma jadi wakil.
bukan sebagai pucuk kekuasaan. Tentu berbeda. Harusnya ya jadi pucuk kekuasaan. Ini kayaknya di Indonesia agak susah gitu Pak. Saya nggak tahu ya, agak susah. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, ulil amri harus menjadi orang yang terdepan dalam perumusan hukum. Jadi melek hukum lah kurang lebih. Tapi bicaranya hukum agama baik Quran maupun sunnah, itu ulil amri. Kira-kira apa? Kira-kira presiden kita bisa disebut khalifah, imam atau ulil amri? Yang mana? Belum Pak, belum. Kayaknya besok bisa. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, saya nggak bilang nama orang. Presiden kita itu kan ada 7 Pak, ada 8. Jadi kalimat presiden itu ada 8. Yang mana saja yang masuk kan? Yang ketiga, khalifah, imam dan ulil amri. 8 ini. Silakan diolah. Kira-kira cocoknya kemana nih? Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, yang keempat istilah pemimpin dalam Islam juga disebut malik atau raja. Cuman kalau raja apa ada 2 nih, bisa baik bisa buruk. Kalau raja tendensi nilainya itu bisa dua-duanya, kadang raja itu baik, kadang raja itu buruk. Kalau khalifah pasti baik, imam pasti jadi teladan, ulil amri pasti ngerti hukum. Kalau yang 3 ini disebutkan. Tapi kalau malik ya tergantung, bisa malik yang baik atau malik yang jahat. Contoh Pak, di Al-Baqarah 246 itu ada malik namanya Tolut, baik buruk. Baik buruk Tolut Pak. Tolut, bukan Jalut. Ada Jalut, ada Tolut Pak. Surat Al-Baqarah 246, Bani Israel minta dihadirkan seorang raja. Raja yang baik atau buruk? Tolut namanya. Baik Pak, karena dia nanti ngelawan Jalut. Jadi Tolut itu pemimpin yang baik, raja yang baik, malik yang baik, namanya Tolut. Di zaman Nabi Musa Pak, di surat Al-Baqarah ada banyak penjelasannya. Ada Fir'aun, raja Mesir, baik buruk? Buruk raja Mesir. Geser ke Habsyah Pak, ada raja yang disebut dengan Najasyi. Najasyi raja baik buruk? Baik. Jadi raja itu kembali kepada masing-masing pengaruh. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau raja, tapi kalau ulil amri, imam, khalifah pasti baik. Kalau raja belum tentu baik, tergantung. Nah hadirin Fatimah rahimahullah, kita ngomongin raja sedikit Pak. Raja yang kemudian hadir Pak di tengah-tengah umat manusia, ada yang semisal kayak Nabi Sulaiman, dia juga raja, tapi dia juga seorang nabi dia raja. Nabi Daud juga Pak, selain disebut khalifah, dia juga disebut sebagai malik karena dia raja sekaligus nabi. Kalau khalifah Pak yang dominan nabinya selain rajanya, tapi kalau disebut malik yang dominan raja. Nah Nabi Daud, Nabi Sulaiman raja, tapi jelas orang-orang baik, nggak mungkin nggak baik. Tapi kalau Fir'aun, Namrud, jelas raja yang jahat, nggak ada baik-baik. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, dari 2 pendekatan ini Pak, raja bisa jadi baik, bisa jadi buruk, kembali kepada satu Pak, keyakinannya. Dia punya iman kayak gimana? Yang kedua, komitmen di dalam menjaga nilai-nilai keadilannya. Punya iman kan? Punya adil kan? 2 hal ini menjadi kalimat penting Pak, bahwa orang punya iman dan tendensi nilai-nilai keadilan. Kalau dia sampai di level itu, dia jadi raja yang baik. Tapi kalau tidak sanggup di level itu, berarti dia bukan raja yang baik. Di Indonesia Pak, sebelum punya sistem republik, itu dulunya adalah kerajaan. Di mana-mana bisa kerajaan Pak. Di Tatar Sunda ada raja Sunda, ada raja Galuh, kerajaan Galuh Gunawarman, apalagi Pak? Ya ada macam-macam lah ya. Di Jawa ada Majapahit, ada Singosari, Mataram, geser ke Sumatera ada Samudra, Pasai, ke Kalimantan ada Kutai, banyak kerajaan. Dan kita bisa analisa, ada yang baik, ada yang kurang baik lah gitu. Tapi begitulah, karena orang Indonesia
sudah terbiasa dengan sistem kerajaan. Jadi kalau ada yang melihat republik sebagai oligarki kerajaan kekeluargaan, ya mungkin bawaan dari suaminya. Jadi karena sistemnya sistem kerajaan, jadi ke bawah-bawah gitu, seolah-olah di negara republik pun jadinya kerajaan. Nah, jadi tiba-tiba Mali punya dua pendekatan, bisa baik bisa buruk. Itu pemimpin yang keempat. Yang kelima, Pak, terakhir disebut dengan malak. Kalimatnya disebut dengan malaku. Bapak bisa buka di surat Hud ayat ke-38. Nabi Nuh, Pak, lagi bikin perahu. Laut jauh, sungai jauh, tapi bikin perahu. Aneh nih, unlogik, Pak. Ada orang lewat, yang lewat itu marra alaihi malaku qaumihi. Maka lewat ke Nabi Nuh malaku qaumihi, pemimpin kaumnya. Malak itu pemimpin, bahasa kitanya kepala suku, Pak. Jadi Nabi Nuh bikin perahu, lewatnya pemimpin kaum Nabi Nuh, ngetawain. Karena bikin perahu padahal laut jauh, sungai jauh. Logikanya gimana ini? Bikin perahu segede ini sedangkan lautnya jauh, buat apa? Kalau ini tempat wisata mungkin, Pak, tapi saat itu kan belum populer punya wisata perahu. Malaku qaumihi, dalam pandangan kisah Nabi Nuh adalah rival kenabian, selalu jadi musuh kenabian. Jadi musuh kenabian diantaranya adalah malaku qaumihi, kepala suku atau pemimpin di sebuah kaum. Kita perjelas dulu, Pak, musuh para nabi. Hadirin khotibah rahimakumullah, dalam surat Al-An'am ayat ke-112 ada kalimat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, dan demikianlah kami jadikan bagi para nabi musuh. Jadi setiap nabi pasti punya musuh. Al-An'am ayat 112. Siapa musuh para nabi? Syayatinal insi wal jinni. Kalau jadi musuh nabi, kalimat Qur'annya adalah setan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Jadi kalau musuhan sama nabi, yang bilangnya adalah setan. Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni, setan dari kalangan manusia dan juga jin. Semua nabi punya musuh itu, Pak. Suruh. Jadi kalau mau dibilangin siapa musuh para nabi, ya setan, baik kalangan manusia maupun jin. Jadi setan bisa manusia juga bisa jin. Makanya dijelaskan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, bahwa yang menggoda manusia itu bisa dari jin juga bisa dari manusia, dan itu dua-duanya bisa disebut sebagai setan. Makanya wajar kalau ada orang emosi manggil orang lain jadinya itu karena memang ada setan dari kalangan jin juga kalangan manusia. Satu, surat Al-An'am 112. Jadi di zaman Nabi Musa, Fir'aun itu setan. Di zaman Nabi Ibrahim, Namrud itu setan. Di zaman Nabi Muhammad, Abu Jahal itu setan. Itu disebutnya. Kemudian, Pak, di surat An-Nahl 123, Pak, ada kalimat yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Kata Allah, dan demikianlah kami jadikan fi kulli qaryatin, di setiap qarya, setiap kampung, akabira mujrimiha, para pembesar yang jahat. Akabira nama lain dari para pemimpin yang jahat. Di setiap kampung selalu ada. Ini kata Quran. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin, di setiap kampung, bisa kota,
bisa provinsi, bisa negara. Pada setiap kampung selalu ada akabiro mujrimiha, pemimpin penguasa yang jahat atau penjahat yang berkuasa. Sama. Mau panggil penguasa yang jahat atau penjahat yang berkuasa? Sama saja. Karena ujung-ujungnya sama-sama disatukan dengan kejahatan. Apapun bentuknya, Pak. Kejahatan apapun bentuknya. Pokoknya kalau ada penjahat tapi menguasai sesuatu sama juga, atau penguasa tapi memiliki niat yang jahat. Ini cerita film, Pak. Ini cerita film. Saya nonton beberapa film. Ada penjahat berkuasa, dia mengatur para praktisi hukum, dia mengatur para pejabat. Padahal dia penjahat, tapi dia bisa ngatur. Dia atur praktisi hukum siapa. Kenapa? Karena dia punya uang, punya kuasa. Ada penguasa, Pak, tapi dia punya kejahatan yang tersimpan rapi, Pak. Supaya penjahatannya berjalan dengan baik, ya dia melakukan berbagai macam cara. Tutup sini, tutup sana, tutup sini, tutup sana, ambil ini, ambil ini. Itu di film, Pak. Mudah-mudahan sih cuma ada di film, bukan di kisah nyata. Mudah-mudahan itu di film saya nonton. Jadi ada orang-orang yang berkuasa tapi jahat. Endingnya, Pak, endingnya ini itu kalau dibongkar, yang membongkar malah yang menjadi tersangka. Kenapa? Karena sistem yang dibangun sedemikian rapi, nggak susah ditembusnya. Sekali ada orang yang original lompong gitu loh, alih-alih sukses yang ada malah dia yang keluar. Saya ingat, Pak, omongan Gus Dur, ada dua doang polisi yang paling jujur. Satu polisi itu, yang kedua polisi Jenderal Sugeng. Oh, Hugeng ya? Hugeng, maaf, Jenderal Hugeng. Itu kata Gus Dur, Pak, dua polisi yang paling jujur. Jadi ya mungkin begitu, Pak, film itu begitu gitu. Jadi ada orang yang mau merubah, mau lompong gitu, alih-alih dia jalannya mulus, Pak, yang ada malah dia dimusuhi bersama. Jadi common enemy, karena mengganggu kenyamanan sistem yang sudah ada itu. Ini para penyamun berkumpul, Pak, ada orang satu yang mau lurusin, yang mau benerin. Ya karena yang paling banyak yang penyamun, yang bener ini malah jadi korban, Pak. Padahal yang bener satu ini. Itu persoalan demokrasi, Pak. Demokrasi itu tergantung banyaknya orang. Nah kalau 10 maling lawan satu kiai, yang benar pasti 10 maling. Yang kiai pasti kalah. Itu repotan demokrasi. Nah hadirin Allah, Allah ingin menghadirkan bahwa yang namanya fitrah musuh itu selalu ada. Musuh para nabi, musuh di sebuah kampung itu pasti ada. Dan kita berbicara tentang musuh itu hak dan batil, Pak. Kita di mana posisinya? Mendukung yang hak atau mendukung yang batil? Kalau memang mendukung yang hak sudah jelas di mana posisinya. Kalau mendukung yang batil juga sudah jelas di mana posisinya. Tapi memang biasanya begini karakternya dalam film lagi nih, ceritanya. Orang yang berada pada jalur yang hak selalu mendapatkan kekurangan, intimidasi, peluang yang sedikit, selalu begitu, Pak. Rata-ratanya, yang benar itu repot gitu, Pak. Cuma karena di film, Pak, awalnya susah, endingnya bahagia, Pak, di film. Saya nggak tahu di kehidupan nyata nih. Di film itu susah, 40, Pak, disiksa, disandra, ditangkap, ujung-ujungnya menang-menang juga di film, Pak. Happy ending. Tapi di sana saya nggak tahu, Pak. Jangan-jangan gimana? Sehingga hari ini mau orang untuk membeli benar jadi takut, Pak. Mau benar itu jadi takut. Kalau saya benar, pertama saya nggak kebagian, yang kedua saya ditumbalkan. Jadi pengen benar tuh bingung gitu. Gimana? Akhirnya daripada bicara hak dan batil, mendingan ikut aja lah yang ada gitu, Pak. Kalau sudah orang memandang buruk sebagai sebuah kebaikan, Pak, maka tidak ada lagi standar kebenaran yang kita bisa pertahankan. Karena orang kalau benar jadinya takut.
ngomongin Dajjal dulu Pak sedikit. Akhir zaman itu akan banyak Dajjal. Sebelum Dajjal yang sebenarnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi kiamat sebelum Pak datangnya Dajjaluna kazzabuna qariban min salasin. Hadisnya begitu Pak. Kata Nabi, Dajjal akan kiamat tidak akan terjadi sebelum datangnya Dajjal. Dan Dajjal ini Pak tukang bohong semua. Nggak ada Dajjal jujur, nggak ada. Dajjal itu tukang bohong semua. Jumlahnya berapa? Qariban min salasin, kurang dari 30. Tapi Dajjal ini Pak bukan Dajjal yang bahkan dibunuh oleh Nabi Isa. Ini Dajjal pelocok-pelocoknya Pak. Apa istilah Sunda? Cacing caunan. Prajurit Pak, prajurit yang 29 lah. Kalau kurang dari 30 kan antara 29, 28, 27 Pak. Ya antara itulah. Telah 29. Yang 29 ini Pak, itu pelocok-pelocoknya Dajjal yang akan dibunuh oleh Nabi Isa. Tugas mereka gelar karpet merah biar Dajjal yang terakhir melenggang dengan nyamannya. Kesimpulannya apa? Dajjal-Dajjal ini kemudian akan bikin konsep Pak, kamuflase dan manipulatif. Sebagaimana Dajjal yang aslinya. Saya gambarkan dulu Pak. Dajjal yang asli kata Nabi akan menawarkan air, api, dan satu lagi menawarkan air. Jadi Dajjal datang, pilih api, pilih air. Kata Dajjal. Maka kata Nabi, kita disuruh pilih api. Kenapa? Karena api yang ditawarkan oleh Dajjal sejatinya air, dan air yang ditawarkan oleh Dajjal sejatinya api. Contoh lain Pak, Dajjal ini akan datang ke sebuah kampung. Kata Dajjal, iman sama saya apa iman sama Allah? Kata orang kampung, kami iman sama Allah. Langsung belangsak, miskin warat Pak. Langsung seluruh asetnya habis Pak, tanaman mereka habis semua, belangsak pokoknya. Kalau memilih iman kepada Allah, datang lagi ke sebuah kampung, mau iman sama saya atau iman sama Allah? Iman mente aja Dajjal. Maka saat itu juga hidup mereka gemah lipah pluk jinawi. Jadi ini persoalan Dajjal gitu. Kalau ikut saya happy, kalau rival saya belangsak. Konsep itu sekarang digunakan Pak. Ikut sistem happy, gak ikut sistem kriminalisasi. Poinnya itu Pak. Dan mungkin ini kelocok-kelocoknya begitu Pak. Nih kelocok-kelocok di gimana caranya supaya dunia itu begitu gitu Pak. Jadi kalau nanti Dajjal datang Pak di akhir zaman, kalau kita punya mental kayak tadi, ikut sistem biar happy, kalau keluar sistem karena kita kena prihatin, datang Dajjal yang asli digoda begitu Pak. Kemungkinan jika mental manusia pengennya di zona aman Pak, di zona nyaman, tidak mau mengambil resiko ketika dia memegang kebenaran. Padahal kata Nabi, agama di akhir zaman bagikan memegang bara api, dipegang banget panas, tidak dipegang jatuh lepas Pak. Jadi kan resikonya panas Pak. Kalau orang hari ini Pak punya mental tidak mau megang bara api, tidak mau berada di zona yang tidak nyaman, kalau Dajjal datang goda, kira-kira aja Pak, kira-kira saja. Karena apa kata? Kalau Dajjal terakhir datang, karena kalau mental yang nggak mau prihatin, nggak mau rugi, nggak mau kehilangan, kalau datang Dajjal ya ikut semua. Jadi betul fitnah Dajjal itu fitnah yang paling berat. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla Nabi Muhammad diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil. Kenapa ini disebut di dalam doa setelah selesai sholat, bahkan dalam sholat sebelum sahur? Artinya kalau kita punya sholat 17 kali saja, 5 waktu saja, berarti kan 5 kali dalam sehari. Semalam kita membaca doa ini. Saking pentingnya ini doa. Dajjal itu benar-benar terjadi masalah. Nah, jadi Fatimah rahimakumullah, kalau kondisinya demikian Pak, bahwa ada orang yang jadi tidak nyaman dengan kebenaran, sangat mungkin suatu saat akan ada orang-orang yang melihat kebenaran sebagai kebatilan dan melihat kebatilan sebagai kebenaran. Kembali ke dunia.
Kalau sudah kembali begitu Pak, tinggal tunggu tanggal baik. Allah yang bikin perhitungan. Nah, ini sudah kacau Pak. Jangan sampai kebenaran jadi musuh ditakuti dan kebatilan jadi teman akrab yang kita cintai. Gara-gara kondisinya sudah begitu. Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di Mekah itu yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang Mekah itu diintimidasi, dipersekusi, bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Kenapa Nabi biarkan Pak 13 tahun? Supaya kaum muslimin kuat di kondisi tidak nyaman se-ekstrim apapun. Sudah tahan banting Pak. Makanya dikasih prihatin Pak. Dakwah Nabi kuat Pak. Tapi ketika dikasih kenyamanan Pak, justru di situ letak tidak kuatnya. Monyet itu Pak, kalau naik pohon anginnya kenceng, pegangannya kuat Pak. Monyet. Tapi kalau anginnya sepoi-sepoi, monyet itu bisa pegangannya lepas Pak. Tapi itu kan monyet Pak. Masalahnya Pak, jangan-jangan kita mirip saat dikasih ujian Pak yang berat-berat, wah bertahan komit. Giliran dikasih nikmat, kemudahan, kelancaran, mulai Pak. Memang kita bukan monyet, tapi jangan-jangan mirip. Bukan dari fisik, tapi dari mentalnya. Saat diuji yang berat bertahan, giliran dikasih kenikmatan, mulai Pak. Dulu teriak kenceng, wah teriak menjadi mahasiswa aktivis. Dulu geser Pak sudah punya banyak emas kilogram. Jadi mulai Pak ya kita dukung. Ayo. Jadi kalau jadi begini nih, kalau kita malah diajarkan apa ya? Saya pengen nyebut tapi istilahnya agak kurang baik ya. Jadi kayak hipokrit ya Pak. Hipokrit ya. Sisi kemunafikan. Jadi dulu ngomong apa, sekarang ngomong lain-lain. Ya mungkin kan memang sudah zamannya, tapi kan kita juga nggak bisa biarkan saja begitu Pak. Terakhir Pak sebagai closing, kalau zamannya sudah begitu, apa dong yang harus kita lakukan Pak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Kita fokus Pak dengan amal soleh kita masing-masing. Badiru segerakan bil a'mali amal soleh fitanan sebelum zaman fitnah datang. Wah fokus dengan amal soleh saja. Kita boleh membaca, boleh mendengar. Saya termasuk yang jarang nonton TV Pak sekarang. Mendingan nonton film kartun Pak. Bisa ketawa-ketawa. Udah kita ada Pak. Jadi saya sudah mengurangi nonton TV. Kenapa saya tidak mau? Malah jadi tidak hati enak kemana-mana. Jadi cukup nonton yang perlu saja. Dan saya fokus saja kepada amal soleh. Sholat duhanya maksimalkan, tilawahnya maksimalkan, saum sunnahnya maksimalkan, sodakohnya maksimalkan. Karena itulah yang bisa menyelamatkan kita dari akhirat nanti. Jadi daripada sibuk memikirkan dunia yang sedang tidak baik-baik saja, kita fokus dengan amal soleh yang kita bisa kerjakan. Badiru bil amali fitnah. Jangan tunda amal soleh di besok, di nanti, karena belum tentu umur kita akan sampai. Fokus dengan amal yang sekarang Pak. Kita bikin misalkan per 1 jam Pak. Dalam waktu 1 jam ke depan, bagaimana caranya agar amal saya amal yang soleh? Per 1 jam saja. Dari jam 6 ke jam 7, pastikan 1 jam ini ada amal solehnya. Terserah Bapak amal solehnya apa? Nyiram tanaman, amal soleh. Ngasih binatang, ada kucing, kasih makanan kucing, itu amal soleh. Bapak kerja itu juga bagian daripada amal soleh. Bapak dengar kajian juga bagian daripada amal soleh. Doanya, zikirnya, tilawahnya, silakan. 1 jam saja. Nanti dari jam 7 ke jam 8 bikin lagi amal soleh. Dari jam 8 ke jam 9 bikin lagi amal soleh. Pokoknya tiap jam ada amal soleh kita lakukan. Andai Pak malaikat maut datang di saat kita sedang melakukan amal soleh, itu tandanya husnul khatimah, selesai. Kan bagi kita bukan masalah matinya Pak, tapi bagaimana keadaan kita saat kita itu yang jadi persoalan. Urusan mati pasti mati semuanya Pak. Bapak nggak suka juga tetap mati. Cuma persoalannya saat kita dijemput oleh malaikat maut, keadaannya lagi ngapain? Karena lagi amal soleh kan lumayan Pak. Kita diambil nyawanya lagi baca Quran, diambil nyawanya lagi duha, diambil nyawanya lagi puasa sunnah, kan masya Allah. Kapan lagi Pak? Kan ini momen cuma sekali seumur hidup Pak. Nggak ada meninggal
Orang kalau sudah meninggal selesai kok. Gak mungkin bangkit lagi, meninggal lagi, bangkit lagi, meninggal lagi, gak mungkin. Nah sekali meninggal ini tolong pastikan jadi momen yang paling baik yang kita bisa jangkau. Sudah sekalinya meninggal terus tidak dalam keadaan baik-baik saja kan masalah. Fir'aun Pak sudah meninggal, sudah tenggelam ke dasar lautan, masih napas Pak, beberapa tarikan napas, itu masih mikir tobat Pak. Di level Fir'aun saja, sejahatnya Fir'aun mau mati tobat dulu Pak. Itu padahal tobat dulu Pak, atau kepikirannya tobat itu mau mati. Makanya Fir'aun di surat Yunus ayat 90 itu tobat Pak, ngucapin syahadat sebelum dia mati. Kata Fir'aun, amantu annahu la ilaha illalladzi amanas bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, saya sudah beriman kepada Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia yang diimani oleh Bani Israel dan saya termasuk orang Islam. Kata Fir'aun Pak, mau mati pikirnya tobat. Jahatnya kurang apa Pak Fir'aun, tapi masih mikir tobat. Sayangnya Pak, tobatnya Fir'aun rohnya sudah dikerongkongan. Dan dalam hadis Nabi Pak, kalau tobat ruh sudah dikerongkongan, tobatnya di tobat. Ayat 91-nya